menit ya. Masih ada waktu sekitar 40 menit untuk diskusi. Memang kami tidak menghentikan perjalanan presentasi karena ini pengalaman-pengalaman penting. Dan yayasan kita ini jujur saja Pak, sejak awal belajar juga dengan WI. Kebetulan para pengurusnya sebagian juga alumni WI, sehingga komunikasi dengan WI, formal informasi yang akan dilakukan. Kami juga pernah studi banding, kunjung ke Sultan Agung dan seterusnya. Bapak, monggo yang ingin memberikan masukan, 1 Pak Narto, terus dicatat dulu, 2 Pak Badrul, apa lagi Pak? 3 Cahyanto, Pak Cahyanto, apa lagi? Iya, 4 Pak Mohtar. Sementara untuk 4 Pak ya, fokus ya Pak, sampaikan biar nanti waktunya bisa lebih bermanfaat. Silakan Pak Narto. Ya, terima kasih Pak Samsudin. Kami ingin pencerahan kembali terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi Hasan terkait dengan rangkap jabatan pada satu yayasan. Jadi tadi informasinya bahwa itu secara tidak formal harus tidak mengundurkan diri atau nonaktif. Satu itu penjelasannya seperti apa. Kemudian di dalam pengembangan amal usaha ini ada dibentuk sebagai panitia ad hoc. Nah, panitia ad hoc ini dibentuk oleh pengurus atau oleh pembina Pak Lutfi. Kemudian batasan kewenangan dan waktu panitia ad hoc dalam pengembangan amal usaha ini sejauh mana bisa mengeksplorasi daripada PT yang ada di 8 itu. Padahal di masing-masing PT ini pasti ada pengembangan yang lain. Nah, kemudian panitia ad hoc di dalam yayasan itu bentuknya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Dan lanjut Pak Badrul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami pertanyakan untuk bapak-bapak berdua, dengan izin-izin baru ini yang lewat OSS, itu NIB-nya bawahnya. Kok bisa dulu yang Unisula bisa mendirikan PT-PT, anu juga bisa. NIB-nya apa? Nomor induk perusahaannya apa? Yang kedua, juga untuk bapak-bapak berdua, apakah punya pinjaman di perbankan? Karena membangun sekian banyak. Yang ketiga, bagaimana menurut pandangan Bapak secara pribadi dengan penjelasan Pak Anas tadi bahwa di sini ada 2 yayasan. Yang ketiga terakhir, yang keempat, masa jabatan pembina Pak, ketua umum pembina Pak. Kalau tadi pengurus sudah, pengawas sudah, pembina tadi kalau anggotanya seumur hidup, tapi untuk ketua umumnya apa ya juga seumur hidup. Tadi belum dijelaskan yang itu. Kalau yang pengawas sama pengurus kan sudah. Demikian sementara Pak. Terima kasih. Lanjut Mas Cahyanto, silakan. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan kedua materi tadi yang menyampaikannya, saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa satu yayasan saja sudah bisa punya banyak amal usaha. Bukan amal usahanya macam-macam ya. Apalagi 2 yayasan, ini lebih banyak amal usaha seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, mungkin dari undang-undang berarti core atau masuk tujuan dari yayasan itu, apakah usaha yang dibentuk, yang didirikan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang didirikan yayasan. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, maksudnya untuk dari Pak Lutfi dari UI itu tadi, pengurusnya cuma 6, pengawasnya 8, bahkan yang paling banyak itu pembina sampai 28. Nah, ternyata pengurus punya bawahan apa itu manajemen dan bagaimana sampai 60. Nah, apakah itu hanya sebagai sebagai pengawas untuk ke masing-masing amal usaha? Karena biasanya amal usaha sudah punya manajemen sendiri. Minta penjelasan sedikit seperti itu.
Kemudian juga untuk keduanya, ya ini hampir sama dengan kita. Sebenarnya kita berbasis ukhuwah. Apakah ada friksi-friksi yang selama ini terjadi, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih langsung terakhir Pak Mukhtar, Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya juga untuk Bapak berdua. Saya amati UII, misalnya rumah sakitnya itu PT. Kalau Unisila bukan PT Pak ya. Rumah sakitnya bukan PT Pak ya. Nah, bukan ya. Yayasan ya. Artinya sama dengan Ladek. Ini hubungannya misalnya dengan pajak amal usaha. Mungkin kalau di UII perguruan tingginya mungkin mengeluarkan pajaknya Pak ya. Saya nggak tahu rumah sakitnya apa juga mengeluarkan zakat karena PT. Tapi kalau di Unisula, apakah rumah sakitnya itu juga mengeluarkan zakatnya Pak? Jadi hasil taruhlah dalam 1 tahun, karena adalah bukan PT. Nah kita ini di Klaten, rumah sakitnya juga bukan yayasan. Nah bagaimana nih? Apakah harus mengeluarkan zakatnya? Kalau dokter karyawan iya Pak. Ya. Zakat dulu. Kalau Unisula tadi pajaknya saja kan enggak. Ya. Bagaimana dengan zakatnya? Ya. Ini menurut saya juga perlu. Tadi soal yang kedua sudah ditanyakan bagaimana menurut Bapak berdua tentang Yayasan Jamaah Haji Klaten ini, tetap satu yayasan apa 2 yayasan? Ini saya ingin mempertegas lagi bagaimana pendapat panjenengan berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhtar. Monggo Pak Lutfi bisa mengawali beberapa pertanyaan dari audiens tadi. Monggo. Baik, terima kasih sekalian. Yang pertama dari Pak Samsudin itu, Pak Narto itu soal rangkap jabatan yang ada di pembina ya. Iya, isinya cuma larangan aja Pak. Jadi unit juga, jadi misalkan orang menjabat di universitas juga tidak bisa masuk, tidak bisa di pembina, tidak bisa. Pengurus pun tidak bisa. Kadang-kadang bingung juga sih. Jadi serba tidak bisa lah gitu, rangkap jabatan. Tapi ya kita atasi, kalau tidak habis pembinanya. Kalau tidak, ya kita atasi, kita adakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi kita bisa atasi di anggaran rumah tangganya. Karena anggaran rumah tangga kan tidak sampai ke Menkumham. Jadi hanya anggaran dasar saja. Itu bisa kita atasi di situ. Yang kedua, saya belum jelas yang namanya ad hoc, di tempat kami nggak ada itu. Jadi kalau mau mendirikan PT, ya tinggal bolanya ada di pengurus Pak. Bolanya ada di pengurus, diusulkan ke pembina, proposalnya masuk pembina setuju, tidak lanjuti. Nah, tapi kalau untuk bisnis, saya langsung jawab Pak Badrul ini. Pinjaman ya Pak. Jadi kalau bisnis itu, yayasan itu menyediakan tanah. Bangunnya tidak boleh menggunakan dana pendidikan. Jadi membangunnya tidak pakai dana pendidikan. Membangunnya adalah pihak ketiga, bank syariah. Sambil contoh misalnya Hotel Unisi yang ada di Pasar Kembang itu tanahnya dulunya percetakan.
cetakan tapi tidak jalan cetakannya. Terus dipakai radionya juga begitu. Akhirnya radionya dipindah karena itu strategis banget, dengan luas 625 meter, bangun hotel aja. Jadi tanahnya tanah yayasan, tapi bangunnya yayasan yang bangun, tapi tidak menggunakan dana pendidikan. Jadi pinjaman Bapak. Begitu juga CIH, semua begitu gitu. Jadi tanahnya tanah yayasan, bangunnya yayasan. Kecuali di CIH itu sudah ada yang gedung baru itu yang bangun PT. Tanahnya tanah yayasan, yang bangun PT karena PT-nya nggak kaya. Ya, jadi ad hoc ini saya belum jelas Pak Narto. Ad hoc itu mungkin tadi Pak Dino. Oke, monggo. Oke. Tidak. Jadi pengurus punya ide, pengurus atau yayasan atau pembina punya ide, dilempar ke pengurus. Action itu semua di pengurus. Semua action ada di pengurus. Kemudian pengurus mengajukan proposal ke pembina, dibahas, setuju apa enggak. Kalau enggak ya enggak jadi. Termasuk komplit Pak ya, keuangannya segalanya gitu kalau baru. Kira-kira itu Pak. Kemudian Pak Badrul, kalau yayasan di Badan Wakaf UI itu MIB-nya ya pendidikan Pak. Iya, karena aslinya pendidikan. Cuma ada undang-undangnya mengatakan yayasan itu boleh punya PT. Jadi sebetulnya PT-nya bukan core Pak, jadi tidak menangani langsung. Makanya dialihkan semua ke PT. Tapi yang dikelola langsung oleh yayasan itu pendidikan. Kemudian tadi ditanyakan tentang dua yayasan. Kalau ceritanya Pak Anas tadi, semula kan jadi satu ya. Berarti dipisahkannya itu karena peraturan kalau nggak tahu. Dan ternyata peraturannya nggak jadi. Nah sekarang boleh gabung lagi kan? Kalau masih bisa gabung, kenapa bisa kan gitu? Mungkin bagus sih kalau jadi satu. Hanya penataan pengurus, penataan pengelolanya. Itu saya kira. Tadi saya sampaikan Pak Badrul, ketua pembina itu 2 kali 5 tahun. Ketuanya maksimum 2 kali 5 tahun. Anggotanya seumur masih hidup. Ya. Ada sih Pak yang sakit sudah lama, aktif juga. Tapi karena tidak ada honorarium tetap ya, tidak apa-apa. Cuma yayasan pembina itu, kayak soal di pembina itu, pengurus menyiapkan dana kesehatan. Jadi beliau-beliau yang sakit juga ditunjuk. Kemudian Pak Cahyanto ini, ya kita punya pengurus 6, pengawasnya 3. Nah, 3. Dan yang 60 itu staf Pak, pekerja. Tidak ada hubungan sama pengawas, tidak ada hubungan apa, pekerja Pak. Karena kita kan keuangannya centralized. Keuangannya centralized, jadi di situ ada akuntan, ada apa banyak. Jadi ini karyawan, yang 60 itu karyawan. Ada sekretaris, ada admission, ada macam-macam. Dan kantornya tidak di satu kantor, bisa kemana-mana. Ada di kampus utara, ngurusi fisik. Itu ngurusi fisik aja mungkin 20-an orang. Kemudian yang terakhir Bapak tanya friksi ya. Ya. Enggak Pak. Friksinya di hati saja. Ya, tidak ada friksi. Ya yang saya alami begitu, friksinya friksi pekerjaan. Tapi bukan friksi yang strategik. Pak Mutar pajak benar Pak. Jadi universitas ya pajak, PT pajak sendiri. Itu waktu pengampunan pajak kita kena besar itu.
besar, berapa miliar itu. Satu pengampunan apa namanya? Amnesti pajak apa aja. Ya, itu kan ada. Kemudian zakat itu ya kita asumsinya memang institusi tidak wajib zakat. Kalau institusi yang kena zakat atau orangan gitu. Ya, sehingga PT mengeluarkan. Tapi bukan zakat, namanya infak. Jadi PT itu dari hasil bersihnya itu sekian persen untuk infak sedekah. Bukan zakat. Terus nanti digabung sama lazisnya yayasan. Nah, lazisnya mengeluarkan itu. Saya kira itu barangkali Pak. Monggo kalau masih nanti ada yang kurang silakan. Jadi, cukup Pak Lutfi. Silakan Pak Didi. Nah, monggo. Yang tadi ditanyakan mengenai usaha di Yayasan Kedai Wakaf Sultan Agung itu pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jadi rumah sakit di situ. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi mengenai untuk izin yang OSS itu kami adalah izin NIB ya Pak ya. NIB-nya itu di situ adalah kalau rumah sakit kami rencana kegiatan di situ lebihnya rumah sakit swasta. Jadi nggak ada persoalan. Jadi bisa rumah sakit kalau pendidikan nanti berikan sesuai dengan KBLI atau apa itu masing-masing. Misalnya SMP, SMA itu kan ada kode-kodenya tersendiri. Kita ikuti yang itu. Iya, rumah sakit swasta. Ya. Nanti dilihat di situ itu kan ada kode-kode istilah. NIB-nya yayasan. Yayasan untuk kegiatan apa? Kegiatan rumah sakit swasta. Ya. Ini contohnya kan begini, memberikan. Jadi nama perusahaan, tapi namanya nanti disebut nama perusahaan. Jadi itu Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ya. Izin untuk izinnya itu diberikan itu nomor induk berusaha bla 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 sekian gitu kan, alamat, terus kemudian kelurahan, kecamatan, kemudian luasan lokasi itu yang mau dimintakan isi itu dan rumah sakit luasannya berapa, itu rumah sakit khususnya rumah sakit 7 hektar ya, itu kan ada kan gandeng sama Unisula kan, Unisula rumah sakit sama itu ada SMA SMP itu semuanya itu ada 30 hektar kalau kali cabai. Tapi untuk bloknya di rumah sakit 7 hektar ditulis itu. Terus kemudian di sini ada tulisan rencana kegiatan itu tertulis rumah sakit swasta. Yang mengurus ini mengurus spesial yang sudah, yaitu dulu itu adalah anak buahnya Pak Mas itu namanya Pak Bejo Tomo. Jadi sekali lagi kalau memang Bapak memerlukan, misalnya, ini maaf, barangkali memerlukan, nanti bisa kita berikan dia untuk membantu kalau memerlukan ya, kalau tidak ada masalah gitu. Dan nanti bisa besok atau nanti siang itu dikonfirmasi ke Pak Masudi lagi. Karena yang ngurus beliau semua, saya hanya diberi kopian aja. Biasanya saya yang tanda tangan, tapi atas nama saya memang. Ngurusnya semua itu atas nama saya, kalau yayasan tanda tangan saya. Dan seluruh misalnya tentang urusan-urusan mengenai izin apa itu yang ada tangan sama saya, karena waktu umum itu kan sibuk. Nah nanti saya yang menandatangani, karena saya kan tiap hari ada di kantor kan. Di kantor kami itu hampir sama dengan di UI, itu pengurus hadir setiap hari jam 8 sampai jam 4. Dan karyawannya itu ya 40-an ada lebih, 40-an lebih, khusus sekretariat ya, khusus sekretariat. Nanti kalau PT kan ada karyawan sendiri, itu di kantor PT sendiri. Tapi khusus sekretariat di BWSA itu adalah sekitar 40 lebih karyawannya, 45 ada salah yang terakhir ya. Itu juga bekerja sebagaimana pegawai biasa jam 8 sampai jam 4. Libur Sabtu ya, Senin sampai Jumat. Itu gitu Pak. Jadi yang mengenai NIB itu begitu. Ya.
Yang sekolah ini juga mau mendirikan sekolah baru lagi, yaitu International Islamic School, Boarding School. Ini sedang diproses. Ya EIB-nya begitu, tapi KLB-nya nanti adalah pendirian sekolah swasta. Itu ngambil di ada namanya istilahnya apa ya? Ada kode-kodenya ya, ada kode-kode nomornya dan lain sebagainya. Kita tinggal ikuti itu. Tetapi ketika memproses ini, kemudian persyaratan yang dimintakan harus siap semua. Karena ketika sudah masuk, setelah digital itu masuk, itu ditunggu beberapa hari, 5 hari atau apa, kalau tidak lengkap, batal. Membuat baru lagi kan. Karena ini mana itu waktunya ya. Jadi ketika sudah siap semuanya, lebih baik komunikasi dulu ya ke dinas kita ya, akan lebih bagus saya kira. Itu saran saya. Yang berikutnya, tadi yang dimintakan pendapat saran mengenai 2 yayasan. Nah, tadi saya kira tanpa mengurangi kehormatan kami kepada Pak Lutfi yang sudah menyampaikan, saya pun kalau setuju untuk satu saja yayasan. Kalau yayasan dalam yayasan itu kan kayak pemerintah dalam pemerintahan ya, malah ribet itu. Ya karena sekarang kan undang-undangnya tidak ada masalah kok. Jadi urusan apapun bisa yang melalui ini nanti gitu. Jadi KLB-nya istilahnya KBL-nya itu ya diikuti aja sesuai dengan kodenya yang ada. Cuma memang yang ditanyakan adalah anggaran dasar. Dulu pernah terjadi keributan karena awal OS itu awal, kita memang proses awal itu ada keributan sedikit. Begini, ketika kami mendirikan rumah sakit gigi dan mulut, itu ketika kita izin itu tidak boleh, karena harus anggaran dasarnya ada konstruksi, kegiatan konstruksi, karena bangun. Kami bukan itu, kami ingin operasionalnya itu yang diizinkan, bukan pembangunannya. Bangunan kan sudah IJLB, ternyata memang ada kesalahpahaman juga di tempat sana itu, di pegawai-pegawainya itu ada. Akhirnya kami ke gubernur, akhirnya sampai ke pusat, lalu bisa ada jalan keluar, ya, jalan keluar. Tidak lalu merubah anggaran dasar. Saya nggak mau merubah anggaran dasar karena yayasan ini core-nya adalah pendidikan dan pelayanan kesehatan, kok dirubah untuk menjadi ada konstruksi macam-macam, ya kan tidak bisa. Nah, cuma salah paham saja saya kira ya, salah paham karena itu baru. Jadi ketika melaksanakan pelaksanaan di bawah itu kadang-kadang memang kurang pas gitu. Nah, kita perlu komunikasi. Jadi pandai-pandai kita berkomunikasi. Saat itu rumah sakit gigi mulut itu hampir lama itu. Karena undang-undang baru juga. Nah, antara dinas kota sama dinas provinsi itu juga beda-beda pendapatnya. Rumah sakit itu harus ada IGD. Duh, rumah sakit gigi kan mulut ada IGD itu gimana? Kalau menggunakan IGD rumah sakit Sultan Agung gimana? Wong dekat aja kok, tinggal melangkah. Ya boleh. Tapi kota itu boleh. Nah, coba kan lucu-lucu kan. Jadi yang lucu-lucu itu memang berkomunikasi Pak. Jadi bisa selesai. Banyak terjadi lucu-lucu Pak memang. Jadi saya kira kita nggak perlu patah semangat dan begitu. Berkomunikasi yang betul. Yang penting itu begitu. Ternyata setelah kita komunikasikan dan memang harus IGD, akhirnya kita buat IGD juga. Jadi kalau orang karena giginya copot itu IGD dulu gitu. Kan ngerti itu aturan seperti itu. Yang buat undang-undang kan bukan dokter semua kan. Yang buat undang-undang DPR aja di sana. Nggak tahu nggak bisa jadi kan. Ya begitu. Ada lagi yang belum saya sebenarnya. Bu? Hah? Oh, pinjam untuk membangun ya sama, saya kira hampir sama karena aturan yayasan. Dan kita ketika membangun itu pakai jasa ketiga itu adalah bank syariah. Karena prinsip kita dalam kebijakan itu kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan di akhir makalah itu saya sampaikan Pak, kebijakan kita, kebijakan mutu YBWSA salah satu keuangan itu sentralisasi. Jadi pintunya satu, jadi di rekening yayasan. Mungkin SEKI rumah sakit gitu ya, di Banjarbaru SEKI sama kan gitu, tetapi kan satu yayasan, jadi terkontrol oleh yayasan. Nah, setiap tahun mereka akan mengajukan RKAT, jadi job oleh yayasan, ya, oleh pengurus kan, gitu. Jadi dikeluarkan 1 Januari menjadi anggaran baru, anggaran berjalan maksudnya, seperti tahun 2003 ini, kan dipresentasikan dulu.
didiskusikan dulu tentang bagaimana targetnya, kemudian kalau pengurus pengen target dinaikkan itu ada revisi dan revisi anggaran dibolehkan tidak boleh lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Masing-masing beda antara perguruan tinggi sama Didasmen sama rumah sakit. Jadi ada jarak boleh revisi. Nah, seperti itu. Coba ya. Zakat itu untuk rumah sakit tidak, karena rumah sakit kan keuangan masuk ke yayasan tidak mengeluarkan zakat. Yayasan tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau yayasan misalnya, ini maaf, ada dana yang tersimpan, misalnya emas itu dizakati, emas. Tapi yang lain itu kan berjalan. Yang emas itu memang jelas, kalau emas itu dihitung begitu ada zakatnya. Zakat dikeluarkan diterima oleh lazis. Ya. Lazis kita sendiri yang nanti ditasarufkan kepada asnaf 8 itu ya, kalau zakat kan. Gitu. Kalau zakat ya. Tapi kalau yang lain tidak, karena rumah sakit kan tidak melakukan keuangan sendiri, langsung terpusat itu. Jadi semua SAU ada di pusat di yayasan. Dan ini nanti dilihat berapa SAU-nya itu di yayasan. Walaupun diketahui juga SAU di rumah sakit juga diketahui, karena nanti kaitannya untuk bonus dan lain-lain. Karena ada SAU yang jelas gitu, targetnya SAU sekian, nanti mendapatkan bonus misalnya, seperti itu ada. Itu ada itu. Ketika menyusun RKAT itu ada. Lalu dikeluarkan SK tentang rencana kerja dan anggaran itu dikeluarkan, itu disebut juga tentang syarat memperoleh bonus itu disebut juga. Dan seluruh pengadaan fisik itu yayasan. Jadi mereka itu bekerja untuk operasional sesuai dengan keahlian mereka sendiri, tidak disibukkan tentang pengadaan tentang itu. Jadi unsula maupun itu. Tetapi ada nilai-nilai tertentu yang dibolehkan. Misalnya hanya anggaran 10 juta atau berapa, silakan untuk nambah sendiri. Tetapi kalau sudah besar itu memang di yayasan. Hanya untuk mempercepat saja. Gitu. Kalau diberikan keleluasaan itu hanya untuk mempercepat saja. Tetapi ketika anggaran besar tidak bisa, tentu harus yayasan. Itu kesepakatan semuanya, dan itu disepakati semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, jadi sebenarnya yayasan kita ini juga hampir mirip ya, sudah dilaksanakan semua apa yang ada terjadi di yayasan ini. Hanya kita kekhawatiran masa depan yang panjang itu kalau 2 yayasan, sementara satu yayasan dengan yang lain kan pasti itu punya legalitas tersendiri. Ada kekhawatiran, mungkin tanda petik kekhawatiran, bagaimana nanti kalau 2 yayasan itu, satu yayasan taruhlah maaf saja itu kena sawan tidak amanah begitu, akhirnya kan jadi masalah kesamping seperti itu. Jadi itu Pak Lutfi, jadi terima kasih sekali, banyak sekali yang sudah disampaikan, dan Pak Yusri mohon bisa menambah sedikit, silakan Pak. Sekalian saya ada sedikit saran saja. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Sekarang ini kalau tidak salah ada 3 rumah sakit, dan keuangannya itu kayaknya kalau nggak salah itu gabung dengan yayasan, kalau tidak salah. Barangkali kalau dipandang baik itu bisa seperti PT gitu, walaupun nggak bikin PT. Jadi semua keuangan itu independen. Masing-masing rumah sakit punya rencana anggaran, punya rencana kegiatan, diajukan yayasan, disetujui oleh yayasan, maka dia independen. Jadi dia bisa operasional sendiri. Nah, tinggal yang dilakukan adalah pelaporan-pelaporannya. Itu menurut saya ada satu yayasan yang sedang mengalami seperti ini dan mencoba begitu, kayaknya insya Allah akan jadi lebih baik, lebih nyaman. Jadi tidak digabung semua. Jadi nanti saat akan quote-unquote itu ada semacam bahwa ini adalah aset yayasan seakan-akan, dan ini adalah rumah sakit. Jadi rumah sakit bisa beroperasional, hanya sifatnya mungkin cuma sekedar izin atau apa.
tapi dia independen. Katakan sekarang contoh yang paling konkret itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu independen sebetulnya Pak, karena dia mengajukan rencananya dibahas, disetujui oleh yayasan, diputuskan, silakan operasional. Uang yang dikatakan ditargetkan tidak cukup, itu akan disampaikan secara termin, secara angsuran. Tapi rumah sakit sebagai unit bisnis, dia independen betul. Yang pertama. Yang kedua, yayasan bisa bikin semi PT Pak. Ya, saya sampaikan waktu itu di Jakarta ada seminar apa. Jadi yayasan mengelola rumah sakit, kebetulan banyak rumah sakitnya. Itu betul-betul bebannya terlalu berat untuk yayasan sebetulnya. Sehingga membuat satu unit yang sepertinya owner representation, owner representatif, semacam unit apapun namanya, dia yang ngurusi rumah sakit, unit itu. Ada 3 rumah sakit ngurusin gitu. Jadi pengajuan apa-apa diskusi rumah sakit tidak langsung ke ketua yayasan, tidak langsung ke bendahara, tidak langsung ke unit itu. Kalau bisa ini orang-orang yang berpengalaman dalam manajemen rumah sakit, yang di dalam unit kecilnya di yayasan itu. Setelah ini menyetujui segala, barulah bicara yang lebih besar disetujui oleh ketua yayasan. Ini akan lebih baik menurut saya daripada apa? Oh iya, ruwetnya. Jadi seakan-akan seperti ada PT, seperti ada PT. Yang penting tadi bahwa keuangannya independen oleh yayasan pengurus. Di pengurus itu ada organ gitu. Kami tidak ada katakan PT, tapi yayasan itu kan sekarang mengambil alih semua, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau ada malpraktik kan yayasan kena mestinya. Nah, sehingga ada unit di yayasan yang betul-betul dia concern ke rumah sakit. Nah, yang mesti di dalamnya adalah ya tenaga medis, dokter, dan yang mengerti tentang manajemen rumah sakit. Menurut saya itu lebih ringan kerja yayasan, karena ada unit semacam owner rep gitu kita nyebutnya, perwakilan owner, perwakilan yayasan yang kecil. Unit dia bertanggung jawab ke ketua yayasan, dia mengendalikan ketua. So, kalau masing-masing rumah sakit itu tidak independen, semua harus konsultasi yayasan dan sebagainya, itu cukup pusing. Karena perkembangan sekarang ya itu sekedar saran, mohon maaf kalau tidak berkenan langsung. Jadi Pak Badrul terakhir ya, silakan. Sama Pak Lutfi masih ya. Pak Lutfi, untuk kita sudah independen Pak. Masing-masing rumah sakit itu sendiri-sendiri keuangan, tidak dicampur. Tapi seluruh pengeluarannya harus lewat yayasan. Kita sudah begitu. Tapi yang lain Pak, menyangkut yang lain. Satu aja Pak, ini jangan menyangkut kita sehari-hari. Kadang-kadang kami semua itu dalam diskusi ya, ketakutan. Kok nak rumah sakitnya katut duitnya nak bulan PT piye. Padahal kan menurut yang lain ada yang berapa saham yang kita masukkan itu saja sekitar. Rumah sakitnya keraton katut kalau kita bilang PT. Nah ini teman-teman kadang-kadang itu Pak masih. Coba kalau pengalaman Bapak dari 7 PT tadi kan mungkin ada yang batuk, ada yang pengalaman Bapak. Jadi kami yang khawatir rumah sakitnya katut barang tadi luar kalau berikan PT. Monggo. Ya, saya kira kan ketentuan awalnya bahwa dari semua net profit itu kan ada untuk memang untuk laba ditahan. Laba ditahan ini kan untuk rumah sakit. Kami itu di UII Pak rata-rata sampai 5 tahun lebih yayasan itu nggak minta. Yayasan tidak menarik sewa, tidak minta apa-apa, kosong. Biar you tumbuh dulu. Ya, tapi ada juga satu yayasan yang
tahun pertama sudah mengambil. Itu sebetulnya kasihan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan ada potong-potong alat macam-macam ya itu Pak ya. Jadi penghasilan kotor sampai net profit. Nah net profit itu yang dibagi. Ya punten Pak, bukan itu yang dimaksud Pak. Yang produk kita loh Pak, kita kan punya BPRS, punya radio sama. Teman-teman itu dalam diskusi, kalau BPRS-nya bangkrut, mudah-mudahan tidak Pak, insya Allah tidak bangkrut, mudah-mudahan rumah sakit katut ya nombori. Itu maksudnya. Katut ke BPRS. PT yang kita punya saham. Baik, kenapa bangkrut? Enggak umpama bangkrut. Pikirannya kan selalu umpama yang kekhawatiran itu Pak. Ya itu yang dihilangkan. Ya karena bisnis itu kan punya target. Semua bisnis kita selalu membuat target ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Punya strategic plan. Kemudian dimonitor setiap tahun. Tidak akan ujuk-ujuk bangkrut, tidak ada. Pastinya sudah mulai ada tanda-tanda ya diperbaiki. Iya, seperti bank yang kita dirikan pertama kali ya berat memang. Berat. Tapi ya yayasan nggak support lagi udah. Nah, lama-lama ya sudah jalan. Banyaknya Pak, banyaknya bangkrut dan sebagainya. Itu karena personalnya Pak. Lebih banyak di situ. Kalau itu memang pilihan personal yang pas, ya bisnis itu nggak gitu Pak, jalan semua. Makasih. Terima kasih Pak Lutfi tadi menyinggung soal zakat. Jadi lembaga atau badan usaha tidak wajib zakat tapi infak. Bisa saya bacakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu nomor 5 atau ayat 5. Yang dimaksud muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban membayar zakat. Jadi jelas sekali di sini badan usaha atau lembaga wajib zakat, bukan infak. Termasuk yayasan ini juga selama ini sudah zakat. Jadi kalau UII selama ini tidak zakat tetapi infak, ini kalau nanti dipersoalkan gimana Pak kira-kira? Anda ini kan undang-undang gitu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 19, yang dimaksud dengan muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban bayar zakat. Ini bagaimana kalau pengertian Bapak dalam hal ini? Dan juga sebentar Pak ada lagi. Kebetulan saya termasuk pengurus Basnas yang harus wajib untuk menyampaikan ini. Kalau tidak nanti saya bisa kena pasal. Kok tidak disampaikan ini masalah. Di dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta yang dikenai zakat. Zakat perusahaan dikiaskan dengan nilai. Jadi pasal bab 1 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta yang dikenai zakat. Terima kasih. Jadi sebenarnya yayasan itu memang bukan badan usaha. Kemudian kalau di UII untuk yang bisnis itu memang dulu fatwanya begitu. Jadi saya tidak tahu persis, itu dulu yang menentukan almarhum Prof. Zaini Dahlan yang mengatakan gitu. Jadi asalnya memang tulisannya zakat, tapi kemudian dirubah menjadi infak, dan infaknya itu dimasukkan ke lazis, ya lazis mengeluarkannya dari situ. Sedangkan untuk yayasan itu semua masuk ke lazis, sehingga lazis itu ada mengeluarkan zakat. Dan zakatnya teman-teman di UII memang diluncurkannya ke lazis. Jadi zakatnya personel-personel yang di rumah sakit, mereka semua dipotong zakat Pak. Jadi orangnya dipotong zakat, zakatnya dikirim ke lazis. Tapi institusinya resmi dari net profit bahkan infak. Saya tidak tahu Pak ini perbedaan seperti ini, saya juga tidak paham. Tapi yang jelas audit sudah melakukan, walaupun itu akuntan publik,
sudah melakukan beberapa tahun ini, alhamdulillah bisa jalan. Terima kasih banyak Pak pengetahuan ini. Terima kasih. Saya beralih ke persoalan lain. Jadi yang paling disoalkan di dalam yayasan, termasuk di dalam seminar ini adalah intinya yayasan boleh mendirikan PT. Ya. Kemudian persoalannya bagaimana dengan rencana kami yayasan ini untuk mendirikan pondok pesantren, yang dikhawatirkan nanti kalau satu yayasan bagaimana yang menaungi pondok pesantren ini apa? Nah, sehingga muncul ada dua pendapat. Harus satu cukup, dari kalau satu cukup kenapa harus dua? Tapi harus dua karena yang menaungi pondok pesantren nanti apakah yayasan jemaah haji atau ada yayasan lain, itu yayasan. Nah, untuk itu kami ingin kepastian supaya tidak terjadi dua pendapat yang berkepanjangan. Kalau saran saya sih, ya tetap di yayasan aja. Jadi yayasan haji punya pesantren. Itu malah di kami yang mengelola pesantren malah universitas. Karena di dalamnya mahasiswa semua, mahasiswa pilihan dari berbagai provinsi itu direkrut dulu. Bebas semuanya, uang kuliah, bebas apapun. Dan lulus pertama memang hebat-hebat bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya. Dan banyak jadi dosen juga. Dan itu dikelola oleh universitas. Tapi pengelolaannya dananya yayasan. Saya kira kalau disebut pesantren yang mendirikan yayasan jemaah haji tidak perlu ada sendiri kan. Makasih. Ji, cukup Mas. Oh masih. Dari pertanyaan terakhir barangkali ini barangkali ya bisa dijadikan solusi. Itu begini, yayasan itu kan ada anggaran dasar usahanya kan. Kalau sudah ada pendidikan dari ini, kenapa tidak ada pesantren? Tidak ada masalah, kan anggaran dasarnya ada. Jadi ada pendidikan macam-macam, pendidikan formal, pendidikan non formal, itu ada semua di anggaran dasar. Kalau anggaran dasarnya ada, nggak ada masalah Pak. Dirikan aja pesantren, nggak ada masalah. Jadi dirikan apapun, yang penting anggaran dasar itu dari sebuah lembaga itu, badan hukum itu kan anggaran dasarnya itu. Yang nanti itu ketika NIB itu akan dipertanyakan, itu tidak ada masalah saya kira. Jadi tidak ada problem Pak itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Anip, singkat Pak Anip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kaitannya dengan legal formal yang sudah kita jalankan yayasan jamaah haji ini, itu kan sudah membawai 3 yayasan di NIB-nya seperti itu. Mau menambah rumah sakitnya itu atas nama yayasan NIB-nya. Nah ini mau menambah pendidikan itu tidak ada lagi ini Pak, di NIB-nya itu supaya tetap di bawah yayasan jamaah haji kita. Nah, kemudian kalau PT mungkin sudah berdiri sendiri tapi tetap di bawah yayasan. Nah ini memungkinkan tidak kalau yang yayasan jamaah haji ini sudah di bawahnya 3 rumah sakit ini di NIB-nya ditambah lagi dengan pendidikan. Ini yang kemarin katanya sudah tidak bisa lagi gitu. Jadi karena sudah membawai 3 rumah sakit ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, kalau soal hukumnya saya nggak paham Pak. Kalau soal hukumnya, tapi nyatanya ya jalan aja nggak apa-apa. Kami punya pesantren. Kalau Bapak lewat di sebelah sungai Mataram, ada pesantren UI. Enggak, ini jalan aja. Jadi memang apa ya? Ya sekarang ya itu Indonesia. Tapi kalau soal hukumnya yang kayak apa, Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, regulasi pasti baik untuk masyarakat, tapi problem biasa ketika implementasi. Nah, implementasi tadi itu dikasih tawaran oleh Pak dari
Unisula. Ya kalau hal seperti itu kami punya orangnya. Nah, barangkali nanti itu salah satu solusinya. Baik Pak, sekarang untuk itu mari kita kasih plus yang terima kasih Pak Lutfi, Pak Didi atas kerawannya dan atas pemikiran-pemikiran pengalamannya. Mari segera kita akhiri bersama acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dengan Mas Kolis yang memandu acara ini, kalau ada yang khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama para panelis, para narasumber dengan moderator juga Ketua Yayasan Jaman Cikapen, Ketua Pembina Yayasan Jaman Cikapen.